Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece adalah manga paling ikonik. Manga ini sungguh terkenal hingga ke seluruh dunia. Yang mengherankan adalah, mungkin manga ini adalah salah satu manga yang orang-orang bukan hanya tahu tentang manganya saja. Manga One Piece adalah manga yang kebanyakan dari pembacanya juga menyelam manga ini hingga ke akar-akarnya. Manga yang memiliki fandom dengan diskusi yang baru setiap harinya. Fandomnya sendiri tidak hanya membaca manga ini hingga ke akar, melainkan membaca seluruh pengetahuan umum di dunia nyata yang berkaitan dengan manga ini. Dan manga yang begitu hebat ini diciptakan oleh satu orang, yakni Eiichiro Oda. Sebagai warga One Piece Shitposting, kami menyadari bahwa Eiichiro Oda adalah mangaka yang kadang tidak konsisten. Dan di sini kami ingin membicarakan tentang apa saja sih hal yang membuat Oda sering disebut sebagai Oda gak konsisten. Dan ingat, video ini dibuat untuk hiburan semata. Bagi mereka yang selalu serius, sebaiknya keluar dari video ini dan menonton video yang lain saja. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Eiichiro Oda adalah seorang pria yang lahir 1 Januari 1975. Sebelum menjadi seorang mangaka yang sukses seperti sekarang, Eiichiro Oda juga menjalani lika-liku kehidupan, seperti suka ditolak cewek, suka menjadi sad boy, dan kuota internet habis. Haha, kami bercanda. Eiichiro Oda memulai karir mangaka dari bawah. Ia pernah menjadi seorang asisten mangaka lain hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuat manga sendiri. Ya, cukup untuk membicarakan siapa itu Eiichiro Oda, karena pastinya sudah banyak orang yang membicarakan Oda itu siapa. Atau jika nakama ingin kami membicarakan tentang Eiichiro Oda dengan lebih detail, bisa komen di bawah. Hal pertama yang ingin kami bahas tentang Oda gak konsisten adalah pedang Enma. Pedang Enma adalah pedang yang dulunya dimiliki oleh Oden Kozuki. Pedang ini terbukti merupakan pedang yang powerful. Pedang ini menyerap haki dan mengeluarkannya. Tebasan yang dihasilkan pedang Enma ketika di tangan Oden mampu menebas seekor babi gunung dan juga memberikan luka abadi di tubuh Kaido. Oden Kozuki sendiri adalah karakter yang memiliki tinggi 382 cm. Panjangnya pedang Enma digambarkan begitu ideal ketika di tangan Oden Kozuki. Dan Zoro memiliki tinggi badan sekitar 181 cm. Artinya Zoro 200 cm lebih pendek dibandingkan Oden Kozuki. Namun di dalam manga ini diceritakan bahwa ketika Zoro memegang pedang Enma, panjang pedang Enma begitu ideal di tangan Roronoa Zoro. Padahal seharusnya jika mengacu dengan Oden Kozuki, pedang Enma ataupun pedang Ameno Habekiri itu memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran normal. Hal kedua tentang Oda tidak konsisten adalah wajah Rayleigh. Di One Piece chapter 19 ataupun dalam animenya adalah episode 8. Ketika bagi si badut flashback tentang kehidupannya di bajak laut Roger bersama Akagami no Sans, waktu itu Rayleigh menegur mereka. Dan Rayleigh di sini digambarkan dengan rambut berwarna hitam dengan gaya sisiran ke belakang, dan juga di matanya terlihat tidak memiliki bekas luka. Ya, intinya di chapter 19 atau episode 8 ini, Rayleigh yang memukul bagi serta Sans ini terlihat seperti karakter sampingan. Sedangkan di One Piece chapter 967 atau dalam animenya adalah episode 967, Rayleigh digambarkan dengan kondisi rambut panjang sepanjang leher dan juga rambut berwarna kuning, memiliki bekas luka di salah satu matanya, ditambah lagi memiliki badan yang terlihat lebih kekar jika dibandingkan dengan episode 8. Ya, satu flashback yang sama namun memiliki karakter yang berbeda. Hal ketiga tentang Oda nggak konsisten adalah, pada awalnya memulai karir, Eiichiro Oda memiliki niatan untuk menamatkan One Piece di 5 tahun pertamanya. Namun ternyata cerita bertambah panjang dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Belum lagi ketika Eiichiro Oda mengatakan bahwa One Piece sudah berjalan di volume 26. Oda pernah mengatakan waktu itu jika cerita sudah berjalan setengahnya, yang artinya seharusnya serial ini selesai di One Piece volume 52. Namun sekarang One Piece sudah berjalan di volume 99 dan cerita masih belum menunjukkan akhirnya.
Inilah mengapa kami menjadi sedikit ragu juga tentang komentar Eiichiro Oda bahwa One Piece akan tamat 5 tahun lagi. Karena beberapa perkataannya terkadang tidak sesuai prediksi. Bahkan di tahun 2016, Eiichiro Oda pernah mengatakan bahwa One Piece sudah sampai 70-80%. Dan sekarang 5 tahun telah berlalu setelah Eiichiro Oda mengatakan itu. Namun cerita masih jauh dari kata tamat. Luffy sekarang masih saja menjadi bocah yang dilindungi oleh plot armor. Hal keempat tentang Oda nggak konsisten adalah perkataan Eiichiro Oda pada Jump Festa tahun 2020. Di Jump Festa tahun 2020 itu, Eiichiro Oda menulis tentang Sabo akan, Vivi akan, Hancock akan. Ya, perkataan Oda di Jump Festa ini agak rancu. Namun ini seperti menjadi poin yang cukup untuk mengatakan bahwa di tahun tersebut akan dihadirkan cerita mengenai kondisi Sabo, Vivi, dan Hancock. Namun selama tahun 2020 berjalan, kita tidak mendapatkan kabar terbaru mengenai Sabo, Vivi, serta Hancock. Ya, yang mana karena hal ini kami menjadi agak pesimis mengenai pesan Eiichiro Oda di Jump Festa tahun 2021. Eiichiro Oda pernah menulis bahwa karakter berambut merah akan melakukan pergerakan. Ya, Eiichiro Oda tidak mengatakan secara spesifik bahwa karakter yang disebutkan ini adalah karakter Shanks. Namun siapa lagi orang berambut merah dalam dunia ini? Hanya Shanks serta Kid. Dan Kid sendiri sedari cerita Wano Kuni, dirinya memang sudah mulai bergerak. Sehingga rasanya aneh jika rambut merah tersebut ditunjukkan pada Kid. Yang karena itulah para fans akhirnya berpikir bahwa karakter yang dimaksudkan adalah Akagami no Shanks. Dan kita sudah menjalani 8 bulan di 2021. Tinggal 4 bulan lagi tersisa di tahun ini. Namun tidak ada tanda-tanda mengenai Shanks yang akan bergerak. Justru cerita perang di Onigashima tambah memanas di tahun 2021 ini. Ya, semoga saja pesan Jump Festa tahun 2021 ini akan terbukti. Tidak seperti Jump Festa tahun 2020. Hal kelima tidak konsistenan Eiichiro Oda adalah kekuatan Luffy si topi jerami. Bagi yang sudah pernah menonton video diskus OP seputar kekuatan asli Akagami no Shanks, di sana kami menyodorkan fakta bahwa Eiichiro Oda pada sebuah SBS pernah berkomentar bahwa dirinya tidak ingin memiliki karakter utama yang memiliki kekuatan hebat. Yang karena itu Monkey D. Luffy diberikan kekuatan karet yang terkesan agak bercanda. Namun setelah kita mendengar bacotan Husu ini, rasanya buah setan Gomu Gomu no Mi ini bukanlah buah setan sembarangan. Husu sampai di penjara karena tidak bisa menjadi pengawal yang baik. Hal keenam mengenai Oda gak konsisten adalah pro kontra mengenai anggota pemerintah dunia yang dijebloskan ke dalam penjara. Perihal buah setan yang dicuri, Husu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengawal buah setan Gomu Gomu no Mi itu langsung dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan anggota CP9 yang bertugas untuk menghabisi Nico Robin atau setidaknya tidak boleh membuat Robin kabur itu tidak diapa-apakan meskipun Nico Robin berhasil lolos. Seorang kriminal yang memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph, membaca rahasia dunia, dan anggota CP9 serta yang lainnya tidak diapa-apakan meskipun bajak laut topi jerami sudah mengobrak-abrik Enies Lobby dan isinya. Padahal jika dipikir-pikir, jika dibandingkan dengan insiden Husu, skala kesalahan insiden Enies Lobby ini lebih besar. Yap, itulah beberapa hal yang kami anggap sebagai Oda gak konsisten. Sekali lagi ini adalah video hiburan. Kami harap tidak ada yang terbakar karena video hiburan ini. Ya, kami cinta Eiichiro Oda. Semoga Oda tetap semangat ketika menulis One Piece. Dan satu hal lagi, kami cukup sabar kok ketika One Piece sedang libur. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.